Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 66 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 3 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 66 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 65 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye-Chen melepaskan peri elemen cahaya, diiringi dengan pelepasan banyak lentera di benteng pemburu iblis, sebagai pertanda berkabung mengingat perjuangan para prajurit di benteng pemburu iblis yang telah meninggoy. Yang mana setelah pelepasan peri elemen cahaya, sebiji bocil membawa lentera yang ternyata adalah Komandan Lingxin kecil pun datang dan meminta Cair untuk menghidupkan lentera yang dibawanya, menyebabkan Cair yang melihatnya pun spontan teringat masa bocilnya bersama dengan Komandan Lingxin tentang seorang bocil yang tidak boleh bermain api. Hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen memilih untuk membiarkan Cair bermain bersama Komandan Lingxin kecil dengan pada akhirnya memutuskan pamit pulang ke rumah sebelum ia dicegat oleh senior Gao Yingji yang mengajaknya untuk meluangkan waktu bersama dengan healing di sekitaran benteng pemburu iblis. Dan pada saat semua orang mengungkapkan angan-angan dan harapan mereka dalam pelepasan banyak lentera ini, serta senior Gao Yingji curhat mengenai masa pertempurannya kepada Ye-Chen yang telah kehilangan banyak para rekan seperjuangan selama ia menjadi seorang kesatria, entah dari mana buluknya, Li Yuanli si anjing pun berhasil menangkap peri elemen cahaya dan mencoba menyerap energi di dalam tubuhnya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Namun di tengah ambisi barbarnya ini, aura iblis pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di tubuh peri elemen cahaya dengan juga menyelimuti tubuh Li Yuanli, diikuti dengan aktifnya segel dewa iblis di tubuhnya yang langsung membentuk banyak portal dimensi aura iblis di benteng pemburu iblis. Dan sementara itu di TKP ras iblis, Alokor DKK pun mulai menunjukkan gelak tawanya melihat rencana mereka pun pada akhirnya berhasil, yang hal ini pun lantas membuat Jagan si banteng biru barbar dan Alokor si buruk iblis pemberani memberitakan para pasukan iblisnya untuk masuk ke portal dimensi itu dengan tujuan menyerbu benteng pemburu iblis serta memokatkan Austin Griffin, diiringi dengan kepanikan Hao Chen melihat portal dimensi itu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kepanikan terpancar di raut wajah Hao Chen melihat portal dimensi yang berasal dari ras iblis tanpa diduga tiba-tiba muncul di benteng pemburu iblis, Hao Chen pun bisa melihat dari kejauhan. Portal itu perlahan memunculkan banyak para prajurit iblis dengan berbagai macam wujud yang segera melayang di langit. Dan pada saat ini, suasana tegang pun mulai melingkari benteng pemburu iblis dengan para prajurit tidak menyangka pertahanan yang ketat selama ribuan tahun yang dimiliki benteng pemburu iblis pada akhirnya berhasil ditembus. Yang hal itu lantas menyebabkan mereka hanya bisa terdiam, mengepalkan tangan di sekitar senjata mereka dan menunggu perintah untuk melakukan pertempuran. Namun baru saja para prajurit di benteng pemburu iblis ini menunjukkan mode diamnya melihat banyak para prajurit iblis muncul. Secara mengejutkan pada saat ini jauh di belakang mereka, tiba-tiba 3 pilar cahaya besar melesat ke langit, membawa pancaran cahaya yang kuat dengan letusan energi spiritual. Saat tanpa diduga, 3 pilar cahaya itu ternyata berasal dari trio pilar dewa iblis, yaitu Alokor si beruk merah, Jagan si banteng biru, dan juga Sere si dewa iblis melehoi. Yang hal ini pun lantas membuat para prajurit yang sebelumnya sudah terkena mental semakin terkena mental lagi, terutama para pemimpin besar di benteng pemburu iblis yang saat ini masing-masing mengubah ekspresi suram di wajah mereka. Namun baru saja kesuraman ini terpancar di wajah semua orang di benteng pemburu iblis, tiba-tiba ketiga pilar dewa iblis Alokor DKK pun meluncurkan cahaya energi badas mereka ke arah benteng pemburu iblis. Pertanda pertempuran besar telah dimulai.
Yang hal ini pun lantas menyebabkan para prajurit iblis yang melihatnya bergegas menyerbu ke arah para prajurit di benteng pemburu iblis, menyebabkan pertempuran besar pun segera terjadi. Bahkan Aki Sengyu selaku pemimpin agung di benteng pemburu iblis yang sebelumnya memantau kedatangan para iblis ini di menara benteng pun segera ikut join dalam pertempuran ini dengan langsung melakukan perbuatan taman melawan kedua pilar dewa iblis Jagan dan Sere. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera bergerak maju, bersiap untuk menyambut kedua pilar dewa iblis itu dengan lapisan udara abu-abu perlahan muncul di sekitar tubuhnya, diikuti juga dengan belati yang muncul di kedua tangannya saat ia mulai melakukan kontak dengan kedua pilar dewa iblis itu dengan meluncurkan serangan belatinya ke arah keduanya. Tetapi di sini, Jagan dan Sere yang melihat ini pun segera mengeluarkan cahaya dari dalam tubuh mereka saat keduanya segera menangkis dan juga memberikan serangan balik brutal kepada Aki Sengyu. Yang hal ini pun lantas membuat Aki Sengyu yang tidak tahan terkena serangan ini pun segera terpental mundur cukup jauh. Dan sementara Aki Sengyu dihadapkan dengan pertempuran brutal melawan kedua pilar dewa iblis Jagan dan Sere, Hao Chen pun juga melakukan hal yang sama juga dengan bergegas bertempur melawan para pasukan iblis lainnya menggunakan pedang teratai hujan birunya dan pedang cahaya emas di kedua tangannya saat ia mulai membantai para pasukan iblis ini, diikuti dengan semua prajurit di benteng pemburu iblis dan juga para tim pemburu iblis lainnya yang menyebabkan war besar-besaran pun segera melonjak di tempat ini. Namun berusaha Hao Chen membantai para pasukan iblis ini, Lu Xun dan berbagai macam jenis iblis lainnya pun tanpa diduga segera menyambutnya dan juga para tim pemburu iblis lainnya, menyebabkan Yuan yang melihatnya pun segera memunculkan jiwa barbarnya saat tanpa basa-basi ia segera mengambil langkah maju dan menggunakan kaki kirinya serta juga perisai besarnya yang langsung dilesatkannya ke arah para pasukan iblis, menyebabkan para pasukan iblis itu yang terkena serangan perisai ini pun seketika mokat. Yang bahkan setelah mengenai salah satu pasukan iblis, Yuan tampaknya tidak sedikit pun menghentikan mekanik buah hantamnya. Malah sebaliknya ia terus meluncurkan serangan brutalnya yang langsung mengenai para iblis di sekitarnya ini, menyebabkan darah memercik di mana-mana dengan para iblis itu segera bertumbangan di tanah. Sehingga pada saat yang sama, dengan kekuatan serangkaian serangan brutal dari Yuan yang tidak terbendung sedikit pun, para tim pemburu iblis serta para prajurit di benteng pemburu iblis, termasuk tim pemburu iblis 1 Hao Chen pun, terus membantai para iblis di depan mereka ini secara brutal, dengan tampak seperti belati tajam yang menerobos jauh di dalamnya. Namun baru saja kelompok Hao Chen membantai-bantai para pasukan iblis ini, tiba-tiba banyak bola api cahaya ungu dari para prajurit iblis yang berkerumun dari segala arah secara mengejutkan segera melesat ke arah mereka. Akan tetapi pada saat yang sama, ketika bola api cahaya ungu itu melesat ke arah Hao Chen DKK, pelindung emas kesatria pertahanan yang ternyata dimunculkan oleh Han Yu pun tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuh mereka, menyebabkan mereka pun pada akhirnya terlindungi dari serangan bola api cahaya ungu itu. Dan setelah selamat dari serangan bola api cahaya ungu yang diluncurkan para pasukan iblis ini, duo barbar Simasian dan Yuan pun tanpa basa-basi segera menunjukkan combo badas mereka dengan segera menembus barikade pasukan iblis dan memusnahkan para pasukan iblis yang mendekat ke arah mereka, serta melihat kelompok Hao Chen dengan barbarnya membantai para besti seperjuangan mereka. Para pasukan iblis lainnya yang melihatnya pun segera memunculkan amarah di wajah mereka saat tanpa basa-basi mereka segera mengirimkan banyak pasukan iblis dari berbagai jenis untuk menyerbu kelompok Hao Chen. Namun demikian, hal itu tampaknya tidak berdampak banyak untuk menghentikan kelompok Hao Chen saat mereka terus secara leluasa melangkah maju membantai pasukan iblis ini, menyebabkan beberapa pasukan iblis yang melihatnya pun tampak terkena mental dengan memilih jalan terbaik untuk mundur. Tetapi di sini, para pasukan iblis tingkat 5 yang memiliki kekuatan jauh berbeda dari pasukan iblis biasa pun tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda takut sedikit pun menghadapi kelompok Hao Chen saat mereka memilih ikut join dalam pertempuran brutal ini, dengan pada akhirnya melangkah maju dan mengeluarkan 4 bola api ungu jumbo yang perlahan terbentuk di punggung mereka, dengan pada akhirnya segera dilesatkan ke arah kelompok Hao Chen. Setelah melihat serangan bola cahaya api ungu iblis tingkat 5 ini, kelompok Hao Chen pun perlahan menjadi fokus dengan lagi-lagi Yuan ala killer utama dalam pertempuran brutal ini saat tanpa basa-basi ia mengambil tindakan untuk melawan iblis tingkat 5 ini dengan cahaya perak badas segera dimunculkannya dari dalam tubuhnya dan langsung berubah menjadi pilar cahaya perak yang tanpa basa-basi segera diluncurkannya ke arah iblis tingkat 5, diikuti juga dengan si Falcon Simasian yang juga kerasukan Kodam Saitama dengan langsung bergerak menyerbu iblis tingkat 5 itu.
Sontak saja, melihat semangat pertempuran para bestinya meluap-luap untuk membantai sekawanan iblis tingkat 5 ini, Hao Chen pun tampaknya juga tidak mau ketinggalan saat dia tiba-tiba melompat ke arah para pasukan iblis tingkat 5 lainnya, menggunakan pedang cahaya ganda yang dimunculkan di kedua tangannya, dengan tanpa basa-basi langsung melesat menuju ke arah para pasukan iblis tingkat 5 itu. Dan dengan suara ledakan keras pasca serangan pedangnya itu, sosok Hao Chen segera terpental mundur dan berguling sekali di udara sebelum pada akhirnya stabilkan tubuhnya. Tetapi tanpa diduga, baru saja Hao Chen melesatkan serangan pedang cahayanya ke arah para pasukan iblis tingkat 5 itu. Pasukan iblis tingkat 5 tiba-tiba meluncurkan serangan brutal mereka ke arahnya, yang menyebabkan Hao Chen pun spontan terpental mundur cukup jauh. Namun ketika iblis tingkat 5 itu berniat menghabisi Hao Chen yang saat ini dalam kondisi suramnya, dengan meluncurkan serangannya lagi, secara mengejutkan Chai-Er tiba-tiba muncul di belakang Hao Chen. Saat tanpa basa-basi ia meluncurkan serangan badas dari tongkatnya, yang segera dilesatkannya ke arah pasukan iblis tingkat 5 itu, menyebabkan pasukan iblis tingkat 5 itu pun pada akhirnya tepar di tanah. Dan setelah Hao Chen dan Chai-Er berhasil menyingkirkan para pasukan iblis tingkat 5 yang menyerbu mereka, pertempuran Sima Xian dan Yuan Yuan serta para prajurit di benteng pemburu iblis pun berjalan lancar tanpa hambatan. Namun tak berserang lama, baru saja kelompok Hao Chen membantai-bantai pasukan iblis ini. Ketiga pilar dewa iblis Aloker, Jagan dan Sere pun tanpa diduga tiba-tiba membentuk pilar cahaya dari dalam tubuh mereka yang segera muncul di langit. Dan setelah 3 pilar cahaya itu bersatu, itu pun membentuk sesosok manusia yang membuat ketiga dewa iblis spontan bertekuk lutut dengan hormat. Yang ternyata sosok manusia itu adalah kaisar dewa iblis, Peng Su. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 66 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.